Situasi dalam negeri Iran dilaporkan semakin tegang setelah gelombang protes nasional yang telah berlangsung selama beberapa hari terakhir belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Di tengah meningkatnya tekanan domestik, ketegangan eksternal antara Iran dan Amerika Serikat juga kembali menguat, menyusul pernyataan keras dari parlemen Iran terkait potensi campur tangan Washington. Berdasarkan berbagai laporan dari kelompok pemantau dan rekaman yang beredar terbatas, aksi unjuk rasa masih terus berlangsung di sejumlah kota besar Iran meski pemerintah menerapkan pembatasan ketat, termasuk pemadaman akses internet secara luas. Kondisi ini membuat informasi dari dalam negeri Iran sulit diverifikasi secara independen. Namun sejumlah sumber menyebutkan bahwa demonstrasi tetap berlangsung pada malam hari, bahkan setelah aparat keamanan meningkatkan kehadiran di jalanan. Para pengunjuk rasa dilaporkan berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pelajar, pekerja, hingga kalangan profesional, menandakan meluasnya ketidakpuasan publik. Di tengah eskalasi ini, Parlemen Iran menyampaikan peringatan keras kepada Amerika Serikat. Ketua Parlemen Iran menyatakan bahwa setiap bentuk serangan atau campur tangan terhadap Iran akan dibalas, termasuk dengan menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas laporan yang menyebutkan bahwa Washington tengah membahas berbagai opsi kebijakan terkait situasi di Iran. Pernyataan parlemen itu menegaskan bahwa Iran tidak akan menunggu serangan terjadi, tetapi akan bertindak berdasarkan indikasi ancaman. Retorika tersebut mencerminkan meningkatnya ketegangan antara Teheran dan Washington, yang selama ini telah diwarnai sanksi ekonomi, tekanan diplomatik, dan konflik kepentingan regional. Sementara itu, pemerintah Iran juga menyampaikan sikap keras terhadap para pengunjuk rasa. Dalam pidato publik pertamanya sejak gelombang protes membesar, Presiden Iran menuding bahwa kerusuhan dipicu oleh campur tangan asing. Ia menuduh pihak luar memanfaatkan ketidakpuasan ekonomi untuk menciptakan ketidakstabilan nasional. Pemerintah Iran juga menyamakan sebagian pelaku kekerasan dengan kelompok ekstremis, sebuah narasi yang menuai kritik dari kelompok hak asasi manusia internasional. Mereka menilai pernyataan tersebut berpotensi digunakan untuk membenarkan tindakan represif terhadap warga sipil. Sejumlah laporan media internasional mengungkapkan klaim bahwa korban jiwa dalam kerusuhan meningkat tajam. Angkanya bervariasi dan belum dapat dipastikan karena keterbatasan akses informasi akibat pemadaman internet. Beberapa kesaksian tenaga medis yang disampaikan kepada media asing menggambarkan rumah sakit berada dalam kondisi kewalahan. Rekaman video yang beredar, meski tidak dapat diverifikasi sepenuhnya, memperlihatkan rumah sakit yang dipenuhi korban luka serta jenazah yang menunggu identifikasi. Organisasi kemanusiaan menyerukan agar semua pihak menahan diri dan menghormati hak hidup serta akses medis bagi warga sipil. Di sisi lain, muncul laporan mengenai meningkatnya tekanan internal di kalangan elit Iran. Beberapa pejabat dan keluarga tokoh politik dilaporkan berupaya meninggalkan negara tersebut, meski pemerintah Iran belum memberikan konfirmasi resmi terkait hal ini. Analis menilai situasi ini mencerminkan kekhawatiran akan memburuknya kondisi keamanan dalam negeri. Ketegangan Iran-AS juga kembali menjadi perhatian internasional setelah sejumlah pejabat Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa berbagai opsi kebijakan tengah dikaji, mulai dari tekanan diplomatik, sanksi tambahan, hingga bantuan kemanusiaan. Meski demikian, Washington menegaskan belum ada keputusan final terkait keterlibatan langsung. Sejumlah analis militer menyebutkan bahwa Amerika Serikat memiliki banyak pilihan tanpa harus mengerahkan pasukan darat, termasuk pendekatan non-militer. Namun mereka juga mengingatkan bahwa setiap langkah yang diambil berisiko memicu eskalasi lebih luas di kawasan yang sudah rapuh secara geopolitik. Sementara itu, aktivitas penerbangan internasional ke dan dari Iran dilaporkan menurun signifikan. Sejumlah maskapai asing menghentikan sementara operasionalnya, sementara penerbangan terbatas masih dijalankan oleh maskapai domestik dan regional. Pembatasan ini semakin mempersempit arus informasi keluar masuk negara tersebut. Di tingkat masyarakat, laporan saksi mata menyebutkan bahwa rasa takut perlahan berubah menjadi perlawanan terbuka. Meski aparat keamanan masih hadir, di beberapa wilayah disebutkan bahwa jumlah demonstran melebihi kapasitas pengamanan. Situasi ini meningkatkan risiko bentrokan lanjutan. Para pengamat menilai bahwa krisis Iran saat ini bukan sekadar persoalan domestik, tetapi berpotensi berdampak regional dan global. Ketika tekanan internal bertemu dengan ketegangan geopolitik eksternal, ruang kompromi menjadi semakin sempit. Komunitas internasional pun terus menyerukan dialog dan penahanan diri. Banyak pihak menilai bahwa eskalasi lebih lanjut hanya akan memperparah penderitaan warga sipil dan memperbesar risiko konflik yang lebih luas. Hingga kini, dunia masih menunggu arah kebijakan berikutnya, baik dari Teheran maupun Washington. Di tengah ketidakpastian ini, satu hal menjadi jelas, situasi Iran telah memasuki fase krusial,
di mana setiap keputusan politik dapat membawa konsekuensi besar, bukan hanya bagi Iran, tetapi juga bagi stabilitas kawasan dan global.